وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bi'idznillah ta'ala wa bitaufiqih kita melanjutkan pengkajian kitab Fiqh al-Asma' al-Husna karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan di halaman 25 dari kitab ini, yang pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas hadis tentang keutamaan surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Ikhlas, dan penjelasan tambahan dari Syekh Abdul Razak mengenai keutamaan tentang al-asma al-husna dan keterkaitannya dengan dua hadis yang akan kita sebutkan nanti insyaallah tentang keutamaan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Dikatakan oleh beliau hafizahullah, semulia-mulianya surat dalam Al-Quran adalah Ummul Quran. Jadi dia ada istilah Ummul Quran dan diterjemahkan di kita induk Al-Quran. Karena adalah induk, ya, sumbernya sesuatu, makanya disebut induk. Ya, juga berkaitan dengannya seperti indeks, bahasa indeks. Dengan indeks itu kita bisa memahami isi dari buku dalam indeks tersebut, ya. Jadi induk Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Berkenaan dengan lafal Ummul Quran, maka tentu kita kembali ke istilah bahasa dari Ya, ini menunjukkan sumber sesuatu, pemimpin sesuatu, depannya sesuatu, keaslian sesuatu, maka itu Ya. Disebut Ummul Quran karena segala tema dalam Al-Quran itu secara simple itu sebenarnya sudah disinggung dalam Al-Fatihah. Semua tema dalam Al-Quran itu terpaketkan dalam simplicity dalam Al-Fatihah. Seolah Al-Fatihah ini induknya, ya, seolah-olah induknya. Segala tema dalam Al-Quran secara simplified, tersimpelkan itu masuk dalam lafal dalam Al-Fatihah, lafal dalam surat Al-Fatihah. Kemudian dari lafal ini kan dia terderivasikan dari 3 huruf, hamzah dan double mim. Hamzah dan double mim. Dan 3 huruf ini ketika bersamaan secara urut akan terbuahkan darinya banyak sekali kata-kata. Seperti amam. Amam artinya di depan, in front of. Ya, bahasa kita depan itu pun dari bahasa Perancis, devant. Ya. Ya, kemudian amam, imam. Imam, kenapa imam di depan? Itu yang membedakan lafal imam dengan khalifah, sama-sama pemimpin. Tapi imam itu kan disebut imam, kata Nabi, liutamma bih, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Sampai imam sujud sahwi saja, makmum sujud sahwi.
Padahal yang lupa imam. Adapun sebaliknya, kalau makmum yang lupa, sementara imam enggak, maka makmum tidak sujud sahwi. Kecuali makmum yang masbuk. Ini masalah fikih yang enggak di sini. Ya. Jadi imam disebut imam karena diikuti. Sepertinya dia sumber kepemimpinan gitu. Oke. Imam depan. Kemudian orang-orang masyarakat Quraisy atau Arab pada umumnya di zaman Nabi dan zaman sebelumnya, zaman jahiliyah, itu mereka disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Huwallazi arsala rasulahu fil ummiyin." Ummi. Nabi SAW tersifati ummi. Dan orang-orang Arab ketika itu tersifati ummiyun atau ummiyin. Ini adalah lafal ummi, yaitu ada huruf ya di sini, berarti ya'un nisbah, ternisbatkan sifatnya kepada keummian. Dan di sini bukan maknanya ibu. Itu salah satu makna dari Tapi di sini maknanya adalah, ya ada kaitan dengan keibuan, ada, tapi bukan ibu maknanya. Di sini maknanya ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, seolah-olah baru terlahir dari ibunya. Itu makanya disebut ummi. Masyarakat ummi yaitu masyarakat yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, seperti baru lahir. Ya kan? Maka disebut ummi. Bukan berarti bersifat keibuan masyarakat ini, bukan. Tapi baru seolah-olah seperti orang baru lahir yang tidak memiliki pengetahuan tentang huruf, baik speaking atau reading. Nah, Ummul Quran ini seperti sampai Imam Syafi'i punya kitab Al-Um berarti induk atau indeks fikih. Induk permasalahan fikih. Ya, makanya disebut Al-Um. Berjilid-jilid. Ada kitab Al-Um 11 jilid. Enggak mungkin 11 jilid bicarain tentang emak-emak, enggak mungkin. Ya. Dalam fikih Maliki ada kitab namanya Jami'ul Ummahat. Jami'ul Ummahat. Jami' jadi maksudnya pengumpul. Penjama, pengumpul. Al-ummahat di sini bukan ummahat emak-emak, tapi ummahat di sini yaitu induk-induk permasalahan fikih. Ya. Juga ada kitab fikih namanya Ummahatul Masail. Ummahat. Masail, masalah-masalah. Jangan artikan secara literal di harfiah kita emak-emak bikin masalah, bukan. Tapi artinya Ummahatul Masail yaitu ru'usul masail. Pangkal-pangkal atau induk-induk permasalahan fikih, itu maknanya. Nah, Ummul Quran berarti indeksnya Al-Quran ada di Al-Fatihah. Kalau antum pengen mengetahui secara global Al-Quran secara mujmal, Al-Quran itu secara completely itu terindekskan dalam Al-Fatihah secara global. Iya, apapun ayat, maka itu sebenarnya ayat apapun di Al-Quran itu semua itu bisa kita kaitkan dengan apa yang salah satu ayat dari Al-Fatihah. Ya, maka disebut Ummul Quran, induk Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id bin Al-Mu'alla dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda kepada Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, "Innahu lam yanzil fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithluha wa hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul 'azimul ladzi utituh." Kata Nabi, "Innahu lam yanzil," belum pernah diturunkan dalam 4 kitab suci yang disebutkan hadis ini, Taurat, Injil, Zabur, dan bahkan Al-Furqan, itu Al-Quran itu sendiri, belum pernah ada yang semisal dengan surat ini. Belum pernah ada yang semisal dengan surat ini, yaitu As-Sab'al Mathani wal Qur'anul 'Azim alladzi utitu. Surat ini memiliki nama lain selain Al-Fatihah, yaitu As-Sab'al Mathani. Bahkan juga dinamakan surat ini sebagai Al-Quran Al-Azim. Baik. Jadi Al-Fatihah, dari sebagian surat memiliki nama variatif. Ada sebagian surat bukan hanya satu nama. Kadang ada surat namanya Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun, beda lagi. Al-Mu'min di sebagian mushaf. Tapi mushaf lainnya antum lihat namanya siapa? Namanya apa?
Ghafir namanya suratnya. Bukan Al-Mu'min. Al-Mu'min di sini nama Allah Azza wa Jalla. Ghafir juga nama Allah Ta'ala. Ini satu surat, tapi dua nama yang berbeda di mushaf yang berbeda. Taib, Al-Fatihah nama. As-Saba' Al-Mathani nama untuk surat Al-Fatihah juga. Kemudian berikutnya Al-Quran Al-Azim juga nama surat Al-Fatihah juga. Nama lain dari surat Al-Fatihah. Kalau misalnya Anda bilang, ya akhi tolong bacakan surat As-Saba' Al-Mathani. Kalau antum nggak tahu mungkin, wah nggak ada Ustaz, wah parah Ustaz bikin-bikin, nggak bikin-bikin, dari sunnah ada. Ya, begitu. Taib. Al-Fatihah artinya pembuka. Atau di opening atau opener, pembuka. Yang membuka, dan pembuka ini sebagai indeks untuk memetakan seluruh dari tema Al-Qur'an ada di sini. Seluruh dari tema Al-Qur'an disinggungkan di sini. Kemudian As-Saba' Al-Mathani. Apa maksud dari As-Saba' Al-Mathani? Dua kata. Sab'ah. Ya. 7. Ya. Maka week kita week bisa satu minggu ya, karena patokannya minggu itu hari Ahad ya, dari bahasa Latin Portugal. Oke. Sab'ah usbu' ya, taib. Dari 7 yang Al-Mathani. Al-Mathani apa makna Al-Mathani? Al-Mathani disingkirkan artinya Itsnain, bukan? Oh berarti 7 Mathani Itsnain, 72. Enggak 72. Ya, ini bukan nama mikrolet atau apa 72 apa enggak. 7 yang Mathani yaitu mukarrar. Mathani maknanya mukarrar, repeated, yaitu yang diulang. 7 yang diulang-ulang. Apa maksud ulang? Diulang di setiap rakaat ketika kita salat. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, Fatihatil Kitab, tidak membaca Al-Fatihah dan salatnya enggak sah salatnya. Berarti ini yang 7 yang diulang-ulang. Taib 7 di sini apa maksud Al-Fatihah? Maksudnya hanya 7 ayat. Dengan perbedaan pendapat di antara ulama akan komposisi 7 ayat tersebut sebenarnya dimulai dari mana? Itu beragam pendapat, dan dari pendapat yang variatif ini memiliki impact terhadap pembacaan Bismillahirrahmanirrahim bagi imam di salat jahriyah. Apakah Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama, atau Bismillahirrahmanirrahim itu adalah suatu ayat tapi bukan bagian dari Al-Fatihah, atau Bismillahirrahmanirrahim adalah suatu yang bukan ayat yang menjadi pendahulu bagi seluruh surat kecuali At-Taubah. Ini khilafiyah di antara ulama. Kalau nanti nggak sampai ke tema kita. Al-Muhim As-Saba' Al-Mathani kita sudah paham artinya 7 yang diulang-ulang. Oke. Al-Quranul Azim alladhi utitu. Al-Fatihah itu adalah Al-Quran yang agung. Al-Quran yang agung. Al-Azim itu agung, mulia, tinggi, yang mana Al-Fatihah diturunkan kepadaku. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, di dalam Al-Fatihah terdapat penyebutan Allah dan sifatnya lebih banyak dibandingkan hari kiamat. Oke. Di footnote disebutkan, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya. Hadisnya disebutkan di sini, tapi ya kita udah cukup dengan penjelasan tadi. Taib. Kenapa, apa korelasi sini Al-Fatihah
disebutkan dalam keutamaan mengenal nama Allah dan sifatnya. Karena Al-Fatihah terlepas dari khilafiyah masalah ayat pertamanya mana dulu, Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirrahmanirrahim, perbedaan pendapatnya antara ulama. Terlepas dari itu, kita melihat muqaddimah surat Al-Fatihah, awal surat Al-Fatihah ini penuh dengan nama Allah dan sifat. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak nama Allah Ta'ala disebutkan di Bismillahirrahmanirrahim. 3. Pertama, lafal jalalah Allah. Kedua, Ar-Rahman. Ketiga, Ar-Rahim. Taib itu. Oke. Ini sebagai awal. Kemudian baru kita ucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada 2. Allah dan Rabb atau Rabbul Alamin. Penuh dengan nama Allah Azza wa Jalla, sifatnya. Kemudian ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, 2 langsung, bahkan ini full isinya hanya nama Allah dua-duanya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian yang ketiga, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, tergantung qiraat, dua-duanya sahih. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Maka Malik ini nama Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan Malik. Nah, baru kemudian memang setelah itu tidak terwujud atau tidak tertulis nama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat, sampai akhir surat. Maka awal-awal betul-betul seperti dikonsentrasikan agar kita mengacu pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya yang panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dan urutannya itu ajaib, jemaah. Al-Fatihah ini surat yang ajaib, ikhwan. Sampai seorang ulama, walaupun ada permasalahan di masalah akidah pada ulama ini pada masanya sebelum beliau bertaubat, yaitu Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606 Hijriah. Ulama besar di kalangan Asy'ariyah. Ya, salah satu mazhab atau sekte dalam teologi akidah. Nah, di sini Fakhruddin Ar-Razi punya kitab tafsir yang sangat tebal, panjang, luas. Nama kitabnya Mafatihul Ghaib. Penyebutan nama ini dikritik oleh sebagian ulama, Mafatihul Ghaib, kunci-kunci gaib. Makanya beberapa ada ulama yang agak mengkritisi nama ini sampai kemudian diganti oleh sebagian ulama atau disebut oleh sebagian ulama namanya bukan Mafir, Tafsir Ar-Razi. Atau disebut juga At-Tafsir Al-Kabir, saking luasnya tafsir tersebut. Panjang. Ya, tidak semua ulama setuju dengan keterpanjangannya tafsir ini karena terlalu panjang. Pembahasannya banyak sekali. Sampai ada seorang ulama bahasa dari Andalusia, yaitu Abu Hayyan, secara hiperbola dan berlebihan mengatakan, segala sesuatu ada di tafsir Ar-Razi kecuali tafsir. Segala sesuatu ada di tafsir Ar-Razi kecuali tafsir itu sendiri. Ini berlebihan memang kritiknya. Nah, Al-Imam Ar-Razi ini punya dari ada buku tafsir Ar-Razi, ada lupa berapa jilid itu, sekitar 20 lebih, ya. Dan itu tulisnya kecil-kecil. Saya tekan Darul Kutub Ilmiah Beirut. Itu satu jilid berapa ratus halaman hanya menafsirkan surat Al-Fatihah. Nanti bisa buka aja atau tanya mungkin di ChatGPT kalau memang dia tahu. Tafsir Al-Fatihah terpanjang itu tafsirnya siapa? Kalau ChatGPT tahu, insya Allah mudah-mudahan. Kalau nggak tahu, ya anak kasih tahu di sini. Itu tafsir Ar-Razi untuk Al-Fatihah. Namun ada yang tidak kalah mencengangkannya, ikhwan. Ada kitab namanya Manazilus Sa'irin. Ini kitab yang biasa juga dipakai oleh orang-orang tasawuf pada zamannya. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di era 8 Hijriah, sekarang kan 15. Era 8 Hijriah itu Ibnu Qayyim, beliau ingin memurnikan tasawuf
dan kitab Manazilus Sa'irin dari penjelasan-penjelasan yang menurut beliau kurang sesuai dengan akidah dan manhaj Ahlus Sunnah dari segi tazkiyatun nufus. Maka Ibnu Qayyim kemudian menulis kitab namanya Madarijus Salikin. Madarijus Salikin kalau sekarang cetakannya ada yang 5 jilid, ada yang 4 jilid, Anda punya yang versi 4 jilid tebal-tebal. Tahu nggak ini Madarijus Salikin 4 jilid tebal-tebal itu hanya menjelaskan hakikat dari makna ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tafsir dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in segini. Terjemahannya udah ada. Versi pustaka apa Anda lupa. Ada versi pustaka Al-Kautsar tapi itu sepertinya ringkasan saja. Tebal kitabnya. Hanya menafsirkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu salah satu kitab paling indah untuk dibaca dari segi tazkiyatun nufus dan pendekatan hati ke Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, menafsirkan itu. Baik, ala kulli hal. Al-Fatihah di sini diawali dengan penyebutan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat ke kronologi dari ayat ini, tentu kalau bismillahirrahmanirrahim, baik Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas kecuali surat At-Taubah, kita baca bismillahirrahmanirrahim sebelum segala surat kecuali At-Taubah. Tapi kalau coba kita mulai dari pertama. Kalaupun kita anggap ini ayat kedua ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada enggak merasa isyarat di situ akan kelahiran antum, rezeki antum di dunia dan hisabnya? Ada enggak ngerasa kronologi seperti itu? Fase-fasenya. Segala puji bagi Allah, pencipta semesta alam. Antum mulai diciptakan. Ketika setelah diciptakan, maka kemudian antum diberikan rahmat dan rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Next, Maliki Yaumiddin. Allah Ta'ala pemilik hari pembalasan. Ad-din di sini maknanya pembalasan, bukan agama. Agama itu adalah amalan dan pendekatan di dunia. Adapun ad-din yang maknanya al-jaza. Jadi Al-Quran, lafal ad-din ada dua makna. Salah satu dari keduanya. Kalau di ayat-ayat pasti salah satu dari keduanya. Imma maknanya adalah amal, imma maknanya adalah jazaul amal. Kalau maknanya adalah amal, maka itu agama di dunia ini. Kalau maknanya jazaul amal, balasan amal, maka itu adalah hari pembalasan, adalah pembalasan. Contoh, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mendustakan bukan mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Bukan yukadzibu bid-din, mendustakan agama, enggak, salah. Mendustakan pembalasan, yaitu hari kiamat. Ya, gitu. Innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam yang sahih. Din di sini berarti innad dina 'indallahil Islam, din di sini berarti maknanya apa? Agama itu amalan, karena agama adalah amalan. Dan maksud amalan adalah seseorang bertaqarrub kepada siapa, itulah agama dia. Kalau seseorang caper sama followernya, maka itulah agama dia, agama follower, agama dia menyembah followernya. Gitu. Kalau dia mendekatkan diri kepada Kiai Fulan di makamnya, di situ agama, di situ amalannya, di situ pendekatannya kepada Kiai Fulan ini. Kepada siapa dia mendekatkan diri? Kepada Allah Ta'ala, maka itulah agama tauhid, monoteisme. Tapi di akhirat, kita udah nggak beramal lagi. Maka agama atau din di dunia ini maknanya amal. Din di akhirat maknanya al-jaza lil amal, yaitu pembalasan untuk amalan itu. Karena tidak ada amalan di akhirat nanti. Yang ada adalah reward, hadiah, dan pembalasan atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Baik. Jadi diingatkan tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kita lanjut. Telah disebutkan berikutnya surat Al-Ikhlas. Telah disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Nabi SAW bahwasanya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Para ulama kemudian membahas ini, memperbincangkan ini dan
ada beberapa perbedaan pandangan mereka tentang maksud dari sepertiga ini, dan entah Anda sudah menyebutkan atau tidak di majelis ini, ya, bahwasanya di antara makna yang disebutkan oleh tentang ini, Al-Quran itu komponennya 3, atau tema besarnya 3. 1 akidah, 2 khabar, ketiga insya, yaitu perintah atau hukum. Ya. Akidah, khabar, dan hukum. Ya, tauhid, khabar dan hukum. Tema Al-Quran itu tidak lepas dari salah satu minimal dari ketiga itu. Jika tidak 2 atau 3-tiganya. Antum baca surat apapun, ayat apapun, maka akan kembali ke salah satu dari tema ini. Imma ayat ini sedang mengukuhkan akidah dan tauhid, atau memberantas kesyirikan atau kufuran, atau masalah akidah pokoknya, atau ayat ini sedang berkisah tentang masa lalu atau tentang masa depan, hari kiamat dan semisal itu. Atau imma ayat ini sedang menjabarkan hukum Allah, baik perintah atau larangan. Coba aja di surat apapun sebutkan, ya, apapun itu, ya, enggak lepas dari salah satu dari 3 ini, imma satunya, imma 2 sekaligus tema dalam satu ayat, mungkin imma 3-tiganya, begitu. Taib. Dan surat Al-Ikhlas itu hanya dengan hanya 4 ayat, maka ini adalah purity, yaitu pemurnian tauhid. Qul huwallahu Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan semua tema akidah dan tauhid itu kembali ke pemurnian ini. Dan semua intisari dari keagamaan manusia manapun dengan varian agama mereka, sebenarnya bantahannya kembali ke sini. Semuanya bantahannya kembali ke sini. Karena problematika semua agama selain Islam itu di kehancuran atau lubang mereka terhadap monoteisme, kesyirikan. Intinya kesyirikan, kehancuran agama lain itu intinya di kesyirikan, ketidakridhaan Allah Ta'ala terhadap agama lain. Karena apa? Kesyirikan yang ada pada mereka dan kekufuran. Dan itu bantahannya dengan simple ada di surat Al-Ikhlas. Dari awal, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Taib. Segala problem hidup kembali ke Allah Azza wa Jalla. Khalas. Inilah hakikat monoteisme. Inilah hakikat agama asli Bani Israel. Ya, sekarang itu jadi Yahudi misalnya. Hakikat aslinya Nabi Musa alaihissalam dan para Nabi Bani Israel semua monoteisme ajarannya. Bahkan di hari akhir nanti, lihat di surat Al-Ma'idah. Nabi Isa alaihissalam, bahkan bahasa kecilnya diinterogasi oleh Allah Ta'ala. Apakah engkau, wahai Isa, menyuruh orang-orang untuk menyembah engkau dan ibumu, yaitu Bunda Maria, ya, dan juga Jesus dan semisal itu, atau Rohul Kudus dan semisalnya? Maka ma'adzallah, lah, enggak mungkin saya ngomong gitu, ya Allah. Engkau lebih tahu daripada saya. Enggak mungkin saya ngomong gitu. Agama monoteisme. Dan semua rasul itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang apa yang mereka sampaikan, dan Allah Ta'ala tahu apa yang disampaikan oleh semua rasul. Allah Ta'ala tahu bahwa semua rasul menjaga amanah penyampaian dan risalah. Tapi untuk menegakkan hujjah, para rasul pun mengatakan, kami berkata begini, ya Allah, tidak mungkin kami mengajarkan dualisme dalam penyembahan atau trinitas dalam penyembahan. Maka di mana qul huwallahu ahad, monoteisme. Ada orang Kristen Nasrani masuk Islam gara-gara bismillahirrahmanirrahim. Hanya karena, dengan izin Allah, hanya karena lafal bismillahirrahmanirrahim, langsung masuk Islam. Karena mungkin ada iskal dan problem di fikirannya. Selama ini dia mencari-cari solusi dari ketergantungan terhadap Trinity yang ada di agamanya. Atau kalau tidak pakai konsep Katolik Trinity, dia pakai konsep Protestan mungkin atau gimana, tetap aja dia akan di ujungnya ke Jesus dulu. Lalu kapan ke Tuhan Bapa? Lalu kemudian ke Islam dia pikir-pikir. Orang Islam biasa pakai bismillah.
What is the meaning of Bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Enough, cukup. Selama ini agama kita ruwet gitu ya. Harus nyebut nama Jesus dulu, atau Rohul Kudus, atau Bunda Maria, atau dan seterusnya. Enggak langsung ke Allah Ta'ala. Orang Islam gampang. Bismillah langsung ke Allah Azza wa Jalla. Maka dia langsung berpikir, inilah agama yang hakiki. Karena sebenarnya di masa setelah Nabi Isa yang kata mereka disalib, itu sebenarnya terjadi pergolakan juga dan perbedaan antara pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam. Itu disebutkan dalam kitab-kitab apostol atau kitab-kitab para rasul mereka, para kitab-kitab mereka lah, disebutkan perbedaan-perbedaan itu yang terjadi khilafiyah dalam masalah ini. Jadi kalau dibilang agama samawi yang paling dekat misalnya dengan Islam, Nasrani, Yahudi, itu Allah Ta'ala tidak ridha karena terjadi kesyirikan dan juga terjadi penyalahgunaan kitab. Maka inna dina indallahil Islam. Qul huwallahu ahad. Satu-satunya agama monoteism, Islam. Khalas. Antum cari agama lain. Hatta antum cari agama sempalan di antara kaum muslimin, Sunda Wiwitan misalnya. Nggak mungkin monoteism. Ana yakin. Kejawen, nggak mungkin monoteism. Realitanya gimana? Realitanya kelihatan tidak monoteism karena mereka tawakalnya kepada selain Allah. Bahkan sebagian yang mungkin mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah kadang-kadang justru mencabik-cabik monoteismnya kita, tauhidnya ini. Jadi perlu penyegaran tentang tauhid. Karena disinilah karismanya agama kita jemaah. Yaitu bergantungnya seseorang kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Makanya Allahus Somad. Apa arti as-Somad? Ya, mungkin bagus dijadiin meme, jadi poster atau flyer dakwah. Di tahun usia berapakah engkau tahu lafal arti Somad? Bisa tuh. Itu bagus tuh. Ya. Mungkin bisa kalau misalnya masjid ini punya channel atau YouTube atau mungkin Instagram, tulis ya. Di tahun berapa, usia berapa antum baru tahu arti dari kata as-Somad yang tiap hari antum baca di sholat sunnah misalnya. Karena mungkin yaitu hafalannya mungkin mentok di situ Allahus Somad. As-Somad ini ulama banyak memaknainya di antara ulama salaf, dan makna yang insyaallah yang paling populer dan paling bagus insyaallah yaitu adalah zat yang segala makhluk bergantung padanya. Nah itu. Jadi Allahus Somad, Allah Ta'ala adalah zat yang segala makhluk bergantung padanya. Khalas. Simpelnya begitu. Dan ini menunjukkan kemahaesaan Allah Ta'ala dari segi rububiyah. Juga dari segi uluhiyah. Dan dari segi asma wa sifat. Dan ini sebagai bantahan yang telak namun simple, cuma dua kata jemaah. Allahu As-Samad. Yang mana misal Nasrani atau Buddha atau siapapun itu, agama manapun itu, apakah mereka bergantung pada satu Tuhan? Lah. Enggak. Maka As-Samad langsung membantah semuanya. Apapun agama, baik kreasi manusia atau warisan nenek moyang, rata-rata ada ketergantungan kepada selain Allah. Periksa aja, kecuali Islam. Itu pun Islam, kadang-kadang orang Muslim ada yang berusaha, ada yang qadarullah memang mereka sayangnya menyimpang dengan kesyirikan mereka, bergantung pada selain Allah. Sayangnya begitu, sayangnya. Tapi itu bukan murni ajaran Islam. Allahus Samad. Bantahan kedua setelah qul huwallahu ahad, statement. Allahus Samad. Kemudian baru disclaimer, penafian, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini namanya disclaimer. Kan disclaimer itu artinya penafian. Itu disclaimer. Disclaimer. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus Samad, ini itsbat, statement. Disclaimer kemudian lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Ini surat yang Masya Allah. Makanya di hadis setelahnya disebutkan pula bahwa Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada yang membacanya. Saya mengatakan saya mencintai surat Al-Ikhlas ini karena itu adalah sifat Allah, maka Allah akan mencintainya gitu. Jadi ini hadis ada di Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari. Jadi gini ceritanya. Rasulullah SAW
mengirim sariyah. Rasulullah SAW mengirim seorang amir, seorang pemimpin untuk memimpin sariyah. Sariyah itu adalah pasukan yang biasanya bergerak secara sirri. Itu sariyah. Pasukan yang biasanya bergerak secara sirri, ada pasukan yang khusus ya. Dan ada pemimpinnya. Maka Rasulullah utus ini sahabat sebagai pemimpin untuk satu pasukan ini. Nah, karena dia pemimpin perang juga, pemimpin pasukan, dia juga menjadi imam salat. Mereka terus mendapatkan experience, pengalaman menjadi makmumnya imam ini, menjadi makmumnya amir ini. Memang di hadis nggak disebutkan siapa. Dan setiap sholat berjamaah jahriyah, maghrib, isya, subuh, mereka mendapatkan imam ini selalu mengakhirkan sebelum ruku' membaca surat Al-Ikhlas. Artinya Al-Fatihah, kemudian baca surat apa? Dan diakhiri dengan Al-Ikhlas. Rakaat kedua juga gitu. Pokoknya endingnya Al-Ikhlas. Di salat jahriyah. Maka setelah segala peperangan selesai, para makmum ini dari kalangan sahabat, para pasukan ini, mereka kemudian mereport kepada Nabi SAW, melapor. Ya Rasulullah, pemimpin yang kau utus kepada kami, itu kalau sholat selalu mengakhirkan sebelum ruku' dengan surat Al-Ikhlas. Rasulullah enggak langsung memvonis. Rasul pengen tahu alasannya apa. Salhu, tanya dia, alasan dia apa? Kok dia melakukan hal seperti itu secara repetitif? Maka kemudian ditanya dan dijawab oleh fulan ini, pemimpin ini. Saya melakukan ini karena surat Al-Ikhlas itu adalah sifatur Rahman. Sifatnya Ar-Rahman, sifatnya Allah Azza wa Jalla. Dari awal sampai akhir. Dan saya menyukai sifat Allah Azza wa Jalla ini. Dilaporkan ke Nabi jawabannya, maka Nabi SAW katakan padanya, Allah Ta'ala mencintainya karena dia mencintai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, karena mencintai konten dalam surat ini. Dan memang surat Al-Ikhlas ini spesial, ikhwan. Always special. Dari 114 surat, tentu yang paling tinggi speciality-nya adalah Al-Fatihah, jelas itu. Dan ternyata kalau kita perhatikan, rata-rata surat itu, namanya itu biasanya ada di suratnya. Kecuali yang jarang ini, Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Al-Baqarah ada, Antadbahu Baqarah. Ali Imran ada, Ali Imran alal alamin. An-Nisa ada banyak. Al-Maidah ada di endingnya. Al-An'am ada. Dan seterusnya. Kecuali yang jarang ini. Al-Fatihah ada nggak ada Al-Fatihah? Nggak ada dalam ayat Al-Fatihah. Ada aja yang ada di kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada kayak gitu biasa kita. Tapi itu bukan nama surah, bukan lafal dalam Al-Fatihah. Al-Ikhlas nggak ada. Ya. Karena ini dua surat ini itu namanya itu yang sangat mewakili surat itu tanpa harus ada sebutan namanya di dalamnya. Ajaib. Tapi sangat mewakili, representatif. Al-Ikhlas, purity, memurnikan. Sampai enggak terwartakan, enggak terbacakan di suratnya itu sendiri Al-Ikhlas. Enggak ada qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lafal Al-Ikhlas enggak ada, tapi secara makna itu purity. Murni pemurnian. Oke. Al-Ikhlas. Kalimatul Ikhlas itu apa ya? Kalimat ikhlas itu apa? Kalimat ikhlas sama dengan kalimat tauhid sama dengan kalimat thayyibah. Tiga istilah ini. Apa itu? La ilaha illallah. Dan la ilaha illallah satu-satunya zikir yang tidak memerlukan gerakan bibir. La ilaha illallah satu-satunya zikir yang tidak memerlukan gerakan bibir. Antum bisa di tempat manapun untuk berzikir la ilaha illallah tanpa harus menggerakkan bibir. Orang lihat bibir antum diam aja. Tapi antum la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Emak-emak Indonesia dulu kalau gedek sama anaknya bilang apa? La ilaha illallah gitu. Nah, giginya. La ilaha illallah gitu. Enggak gerak bibirnya. Yang gerak lidahnya. Seolah-olah ada isyarat, inilah pemurnian, inilah ikhlas, tanpa harus antum bicara, tanpa sedikit. Inilah ikhlas lillahi ta'ala. Ini kata sebagian orang ya. Begitu jemaah. Kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Oke. Kembali ke hadis tadi, itu ada fikih yang bisa kita pelajari sebenarnya dari hadis tersebut. Apakah boleh sebelum ruku' kita menselalukan surat Al-Ikhlas? Maka jawabannya boleh, karena Nabi SAW tidak melarang itu. Nabi SAW tidak melarang sahabat ini melakukan itu. Jadi hal ini feel free, boleh. Selama tidak mengundang fitnah kalau zaman sekarang. Selama tidak mengundang fitnah. Oke. Kemudian pembahasan lain, apakah boleh seseorang memiliki surat favorit atau ayat yang dia sukai karena maknanya mungkin dalam bagi dia? Maka jawabannya boleh. Semakna dengan hadis ini. Maka jawabannya boleh, karena seluruh yang dalam Al-Quran itu semuanya bagus. Semuanya bagus. Dan kadang kita masing-masing punya preferensi sendiri. Mungkin sahabat yang tadi preferensinya kecondongannya Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Mungkin kalau antum mungkin ke surat yang lainnya. Ada kecondongan surat Al-Mulk. Ada kecenderungan surat apa? Al-Ikhlas juga karena memang paling gampang, atau Inna A'thaina karena paling simple. Coba, antum apa kecenderungan? Apa? Surat apa? Yang paling antum suka misalnya? Oh gitu. Karena oh masya Allah. Tapi antum bukan sahabat ini kan yang dimaksud? Antum? Oh masya Allah, sebelum tidur. Ya. Baik, kita azan dulu. Setelah itu jika ada pertanyaan dipersilahkan insyaallah. Baik, kita lanjutkan aja yang di kitab. Dikatakan Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah Ta'ala cinta kepada orang yang cinta terhadap sifat-sifatnya, dan pintu ini amatlah luas, yaitu ada posibilitas seseorang memiliki preferensi mencintai suatu surat lebih dari yang lainnya, karena mungkin makna dari ayat atau makna dari surat tersebut sangat relevan terhadap kondisi hidupnya. Itu kadang-kadang wajar dan tidak masalah. Sangat disyukuri kalau dia mencintai Al-Quran atau mencintai beberapa nama Allah Ta'ala. Mungkin ada orang tuh suka dengan nama Allah Ta'ala Ar-Razzaq karena ketertakjuban dia terhadap sifat Allah Maha memberi rizki kepada seluruh makhluknya yang itu di luar logika manusia. Ada seperti itu. Ada sebagian orang mungkin lebih takjub kepada nama Allah Ta'ala Ar-Rahman karena kasih sayangnya itu sangat luas terhadap makhluknya, bahkan yang membangkang pun Allah tetap kasih rahmat dan rizki. Itu ada seperti itu dan seterusnya ya. Jadi preferensi manusia ini tidak bisa diatur, ya. Allah Ta'ala berhidayah masing-masing. Selama dia mencintai nama Allah dan sifatnya, selama dia mencintai surat-surat Al-Quran dan tidak mengkerdilkan nama lainnya atau surat lainnya, maka tidak masalah insyaallah. Taib. Ya, ini semua menunjukkan akan ketinggian ilmu yang mulia ini dan keagungannya serta banyaknya pelajaran yang bisa dipetik, dan bahwasanya ilmu ini Asmaul Husna adalah salah satu fondasi keimanan serta salah satu rukun agama yang di atasnya dibangun kedudukan agama yang tinggi. Maka bagaimana mungkin perkara syariat akan lurus dan keadaan manusia akan baik tanpa mereka mengenal Sang Pencipta dan Pemberi rezeki mereka, dan tanpa mengenal nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia lagi sempurna, yang menunjukkan akan kesempurnaan dan kemuliaan serta keagungannya, dan bahwasanya dia adalah sesembahan yang hak dan tidak ada sesembahan yang hak selainnya. Akan tetapi kebanyakan manusia terlalaikan dengan dunia daripada menyembah Allah, padahal Allah Ta'ala telah memperingatkan mereka dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
Hai orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ini insyaallah akan ana ulang pembahasan di ayat ini dan juga sebelumnya pada pertemuan mendatang insyaallah. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Fadhal. Berarti ini al-ikhlas ini Ah, seperti definisi la ilaha illallah ya Ustaz. iya betul. Betul. Bukan dan menisbatkan. Iya. Menafikan dan menisbatkan. Iya, sahih. Jadi al-ikhlas itu secara ringkas itu seolah-olah memang definisi dari la ilaha illallah atau nama lain atau sebutan la ilaha illallah itu al-ikhlas. Sebutan, makanya disebut tadi kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Disebut juga kalimat tauhid, kalimat monotheism, kalimat thayyibah, the best words, ya, kalimat terbaik. Maka di dalam al-ikhlas itu memang harus ada itsbat dan nafi. Harus ada penegasan dan disclaimer. Ya. Jadi memang dalam tauhid itu harus ada statement yang tegas dan harus ada disclaimer yang tidak rapuh. Dia itsbat qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kemudian penafian lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengitsbatkan kemahaesaan Allah Ta'ala dan menafikan lainnya. Menafikan selain Allah Ta'ala serupa dengannya, enggak. Dari segi sesembahan, enggak. Dari segi rububiyah, enggak. Maka inilah hakikat monotheism. Ya. Dan ini tidak bisa dikreasikan manusia. Kalau agama atau ateisme, agama lain yang bukan monotheism, polytheism, beragam aliran, beragam sesembahan, ya, itu bisa dikreasikan siapapun. Ateism tanpa agama, tanpa mengenal Tuhan itu juga bisa dikreasikan manusia. Tapi monotheism nggak bisa dia. Karena coba kalau seseorang menyembah satu Tuhan, mana siapa Tuhan yang antum sembah? Dan dari mana antum tahu antum harus menyembah dia? Gitu loh. Dari mana? Gitu. Ya. Begitu, wallahu a'lam. Seperti itu. Ada lagi? Fadhal, silakan Pak. Dah, salat jahriyah. Di salat jahriyah maksudnya. Oke. Baca setelah imam membaca karena ada larangan Ya. tidak membaca Al-Fatihah sekitar diam. Bagaimana? Iya. Atau sama sekali tidak membaca. Oke, baik. Hadis Nabi tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, tiada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Tiada di sini ulama juga berbeda pendapat memahaminya. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan tidak sempurna. Oke, kalau dalam mazhab Hanafi, Pak, dan sebagian ulama, mereka berpandangan selama itu salat berjamaah, maka makmum tidak diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah, tapi tetap wajib untuk membaca surat apapun. Ini dalam mazhab Hanafi. Karena memblending antara dalil hadis tadi dengan ayat Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nabi SAW pernah nyuruh seseorang yang sholat, baca, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Nah, dalam mazhab Hanafi difahami bahwasanya Al-Fatihah termasuk mudah, tapi kadang bagi sebagian orang ada yang lebih mudah, maka orang itu silahkan membaca apa yang mudah buat dia. Maka dalam mazhab Hanafi dia mau baca apa kek selain Al-Fatihah, tafadhal. Jadi bukan suatu rukun yang pakem dalam mazhab Hanafi untuk membaca Al-Fatihah saja, Al-Fatihah, melainkan dia bisa baca apapun, yang penting baca surat. Plus ketika sholat berjamaah sebagai makmum, sebagian dari mereka berpandangan bahwasanya bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum, sehingga nggak wajib baca apa-apa, nggak masalah. Tapi yang sahih adalah bahwasanya Al-Fatihah tetap menjadi salah satu rukun dalam sholat. Hanya kemudian yang mengatakan ini, jumhur ulama, mereka juga terbagi-bagi lagi pendapatnya. Namun saya akan pilihkan yang saya pilih. Karena kalau kita jabarkan ini nggak bakal cukup. Ya. Jadi yang kita pilih wallahu a'lam adalah
Jika itu salat jahriyah, baik wajib ataupun sunnah, selama masih kedengaran oleh si makmum, maka dia tidak diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah atau membaca surat lainnya. Enggak wajib. Selama dia di salat jahriyah, baik fardu maupun sunnah, karena fardu isya, maghrib, subuh, sunnah, salat khusuf, salat id, salat tarawih, selama masih kedengaran, maka tidak diwajibkan atasnya membaca Al-Fatihah atau membaca apapun. Bahkan ini dalilnya apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan pada Al-Qur'an, maka disuruh apa? Dua hal. Istami'u, satu. Dua, ansitu. Istima' menyimak. Kalau Englishnya itu to hear. Bukan. To listen to. Untuk menyimak. Nyimak itu dari bahasa Arab. Istima'. Kemudian bukan sekadar mendengar, tapi menyimak. Menyimak berarti kan ada perenungan, ada kayak kita memang niatan untuk mendengarnya gitu loh, bukan sekadar selintas gitu. Diperintahkan itu wajib. Terus lah kan simak disuruhnya, kita nggak apa-apa dong baca Al-Fatihah, nggak? Karena kata-kata Allah, wa ansitu, insat itu insat, diam. Gitu. Makanya nggak baca. Gitu. Udah dengerin aja imam. Hatta walaupun misalnya antum bukan masbuk, antum datang pas setelah amin, imam baca Ali Imran misalnya. Antum masuk. Antum baca Al-Fatihah enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena ini imam lagi baca Quran, kita diperintahkan untuk menyimak dan diam. Maka khalas, cukup. Udah baca imam udah. Kecuali di rakaat ketiga, keempat, baru wajib kita baca, rukun bahkan kita baca Al-Fatihah. Itu yang ana ikuti, pendapat yang ikuti. Dalam mazhab Syafi'i, pakemnya apa? Tetap wajib. Tetap wajib. Imma antum berbarengan sama imam, imma antum dengerin imam dulu baca Al-Fatihah, terus pas amin antum baru baca Al-Fatihah. Bahkan ada sebagian pendapat yaitu antara setelah amin, jeda amin sama baca surat, itu ada jeda sekian detik, imam memberikan kesempatan pada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Namun ini walaupun pendapat ulama, ya kita nggak tahu asal usulnya dari sunnahnya yang mana, nggak tahu kalau ini. Jadi yang wallahu alam pendapat yang anda pilih dan ini dikembalikan ke jemaah juga ya. Tapi yang menurut wallahu alam yang lebih sahih wallahu alam yaitu ketika di salat jahriyah baik fardu ataupun sunnah selama masih kedengaran maka tidak wajib bahkan tidak usah membaca apapun ketika berdiri, sudah cukup insyaallah. Lah, tapi gimana Ustaz? Wajib baca Al-Fatihah batal. Ya akhi, antum pas masuk salat imam lagi ruku' nih. Kemudian kita ikutan ruku' enggak? Langsung ruku' kan? Masuk ruku'. Baca Al-Fatihah enggak? Enggak boleh bahkan baca Al-Fatihah. Enggak ada tempat baca Al-Fatihah situ. Berarti enggak baca kan? Enggak baca. Dapat satu rakaat. Dikiaskan dengan itu gitu. Maka syarat rukunnya Al-Fatihah ini kriterianya adalah ketika jadi imam wajib baca Al-Fatihah. Ketika jadi makmum di salat sirriyah atau enggak kedengaran suara imam wajib baca Al-Fatihah. Atau di salat sendiri wajib baca Al-Fatihah. Gitu ya Pak. Ya, mungkin kita cukup sampai sini aja insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.